Kalau kita buka aplikasi Google Maps, terus cari lokasi gedung DPR atau MPR, yang bakal kita temuin bukan cuma label nama dari gedung DPR atau MPR, tapi juga bisa temuin label-label yang macam-macam nih, yang agak nyeleneh sifatnya gitu. Kayak gedung penipu rakyat, gedung korupsi, sampai peternakan tikus. Pernah kepikiran gak sih, di suatu pagi kalian lagi mau pergi ke kantor, tiba-tiba pas cek Google Maps, kantor kalian berubah jadi nama kandang tikus. Nah, hal itu tuh yang baru aja dirasain sama para anggota DPR dan MPR yang belakangan beritanya juga cukup ramai berseliweran di media sosial. Kalau kita buka aplikasi Google Maps, terus cari lokasi gedung DPR atau MPR, yang bakal kita temuin bukan cuma label nama dari gedung DPR atau MPR, tapi juga bisa temuin label-label yang macam-macam nih, yang agak nyeleneh sifatnya gitu. Kayak gedung penipu rakyat, gedung korupsi, sampai peternakan tikus. Unik juga gak sih? Kita bahas. Kenapa sih fenomena ini bisa terjadi? Kenapa orang-orang tiba-tiba namain DPR nih dengan panggilan macam-macam yang sifatnya sinis banget kayaknya gitu. Kejadian berubahnya nama gedung DPR di Google Maps ini bermula dari unggahan pada akun receh tapi sayang di sosial media Twitter pada Senin 3 Juli 2023. Akun Twitter tersebut menyebarkan tanggapan layar dari lokasi gedung DPR atau MPR di Google Maps dengan berbagai macam tag lokasi dan nama-nama yang unik. Emang sebenarnya gimana sih mekanisme untuk menambahkan tag lokasi di Google Maps? Emang bisa ya diganti-ganti gitu semudah mungkin? Lokasi di Google Maps itu diketahui memang bisa dinamai oleh siapa aja dan bisa diedit tag lokasinya, tapi tetap dengan tinjauan oleh pihak dari Google. Apakah lokasi tersebut bisa diganti informasi nama atau tagnya atau enggak? Dari kejadian berubahnya nama gedung MPR atau DPR ini sebenarnya bikin kita jadi kayak bertanya-tanya. Apakah memang masyarakat segitu keselnya sih dengan lembaga DPR atau MPR? Sampai-sampai lembaga ini kok kayaknya sering banget jadi bahan bulan-bulanan masyarakat buat dikritik, bahkan disinisin. Ada berbagai tanggapan nih dari anggota DPR. Salah satu tanggapan yang kemarin cukup rame, tanggapannya Bang Ahmad Sahroni. Kata dia, kita menyadari bahwa DPR ini adalah rumah rakyat, yang dimana perwakilan rakyat ada di sana dan hal-hal seperti ini udah biasa gitu. Kelihatannya para anggota DPR ini udah cukup terbiasa ya dengan kritikan-kritikan kayak gini. Tapi semoga walaupun udah biasa, jangan sampai nih pendapat-pendapat dan aspirasi masyarakat dianggap sesuatu yang masuk kuping kiri, keluar kuping kanan ya. Jangan sampai kayak gitu nih. Ngomongin soal DPR, gue jadi inget salah satu survei yang sempat bikin rame sosial media juga. Sebenarnya kalau gue mau jujur, survei ini adalah survei yang konsisten selalu dilakukan dan hasilnya juga konsisten sama. Yaitu soal tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Dan faktanya nih, TNI, Presiden itu biasanya jadi top 2 gitu. Top 2 yang paling dipercaya sama masyarakat gitu. Meskipun dari survei terakhir ini Kejaksaan Agung masuk ke top 3. Jadi TNI, Presiden, Kejaksaan Agung itu jadi 3 lembaga negara yang paling dipercaya oleh masyarakat. Ini konsisten. Tapi juga ada 2 lembaga negara yang selalu konsisten berada di bawah. Apa itu? DPR dan partai politik gitu. Nah, ini menarik banget. Kenapa sih dari tahun ke tahun, dari semenjak reformasi, semenjak era demokrasi ini, DPR RI dan partai politik menjadi 2 lembaga dengan tingkat kepercayaan publik yang paling rendah. Ya, kita harus akui ya bahwa memang bisa jadi ini harus jadi otokritik pada lembaga DPR dan partai politik sendiri. Karena sebenarnya kalau mau jujur, DPR kan juga isinya partai politik gitu. Kenapa kok bisa konsisten seperti itu gitu. Nah, ya memang sih ada 7,1% orang yang masih sangat percaya dengan lembaga DPR. Tapi ya yang kita harus lihat 61,4% gitu yang cukup percaya dengan DPR. Sebenarnya kalau gue mau jujur, angka itu udah cenderung tinggi sih untuk DPR gitu. Karena kan ya at least masih di atas 50% kan. Meskipun angka 61% itu terbilang rendah kalau misalnya dibandingkan dengan ya tingkat kepercayaan terhadap presiden dan lain-lain gitu. Dan kita lihat aja nih sekarang bentuk kritik yang semakin hari ya semakin kreatif gitu kan terkait DPR. Udah jadi rahasia umum kalau emang DPR ini jadi salah satu lembaga yang sangat sering kena kritikan masyarakat. Sebenarnya kalau gue mau jujur, fenomena munculnya tag-tag nyeleneh dari lokasi gedung DPR di Google Maps ini kan juga salah satu bentuk kritik dari masyarakat untuk para anggota DPR ya gitu.
Kan biasanya mode-mode kritik itu sifatnya berevolusi gitu. Kalau mungkin di zaman-zaman dulu cara masyarakat menyampaikan kritik melalui bentuk-bentuk yang lebih keras, demonstrasi, orasi, turun ke jalan. Sampai sekarang sih semua itu masih ada gitu kan. Tapi rasanya belakangan ini kita lihat bentuk-bentuk kritik yang sifatnya jauh lebih kreatif, jauh lebih unik, jauh lebih ya kalau gue bilang sesuai dengan zamannya sih gitu kan. Walaupun sebenarnya sejak dulu juga ada kritik-kritik lewat karya yang sifatnya kreatif, dan banyak juga contoh-contoh dari karya-karya yang sifatnya kreatif gitu kan. Apa ya, misalnya gue kasih contoh, Iwan Fals dulu pernah membuat lagu Surat untuk Wakil Rakyat gitu kan. Kalian pasti familiar dengan yang kayak wakil rakyat seharusnya merakyat gitu kan. Jadi terus habis itu ada lagi lanjutannya, jangan tidur waktu sidang soal rakyat gitu. Wakil rakyat bukan paduan suara, hanya tahu nyanyian lagu setuju. Nah itu lagunya Iwan Fals tuh rame banget di zamannya gitu kan. Biasanya orang-orang yang dulu pengen mengkritik DPR, orang-orang yang turun ke jalan selalu menggunakan lagunya Iwan Fals ini gitu. Terus yang kedua gue juga inget banget ada dua teman gue buat lagu keren banget, musikal sih sebenarnya. The Lopez Brother kan, Jovi sama Andovi buat DPR musikal, dan itu adalah sebuah drama musikalisasi yang menggunakan konsep kritik yang sangat tajam, menceritakan tentang seorang anak muda di lingkungan DPR yang digambarkan dengan lingkungan kerja yang serakah, rakus, tamak, dan tidak pro terhadap rakyat. Apalagi ya, yang terakhir juga konten video dan audio dari berbagai BEM universitas di seluruh Indonesia yang format kontennya mengikuti format dari video dan audio yang sedang viral di sosial media TikTok. Fenomena ini juga sempat ramai beberapa waktu lalu. Kalau nggak salah BEM UI pernah buat, terus juga ya beberapa BEM lain juga pernah buat lah hal yang seperti ini gitu. Bentuk-bentuk kritik yang bukan hanya dilancarkan oleh BEM, tapi juga dilancarkan oleh konten-konten kreator. Gue sebenarnya jujur aja menganggap ini tuh positif banget. Dan kalau gue adalah bagian dari partai politik dan bagian dari DPR, gue akan merasa sangat senang. Karena artinya bentuk kritik yang makin masif kepada DPR itu gak serta-merta selalu menggambarkan DPR itu jelek. Menurut gue DPR itu ya pasti ada jeleknya, tapi gak semua jelek, pasti ada positifnya juga. Tetapi dengan banyaknya mode-mode kritik, itu artinya kita udah punya makin banyak segmentasi masyarakat dan anak muda yang aware terhadap politik, yang peduli terhadap politik. Dan bukan hanya peduli dan aware, tapi juga punya ekspektasi yang tinggi terhadap apa saja yang harus dilakukan oleh DPR dan wakil rakyatnya. Ini semua kan nggak ya serta-merta terjadi gitu loh. Segmentasi kritis ini tuh bagus banget karena itu membuat demokrasi kita jadi makin sehat gitu kan. Menuntut para wakil rakyat kita juga bekerja jadi lebih serius gitu kan. Kalau misalnya kita lihat kayak belakangan ini dengan makin banyaknya pengawasan dan kekritisan terhadap ya wakil rakyat gitu, itu mendorong juga partai politik untuk merekrut kader-kader yang bagus gitu, dan bahkan menindak kader-kader yang nggak bagus. Ingat nggak sih beberapa waktu lalu di DPRD DKI ada seorang wakil rakyat yang terciduk main judi slot gitu ketika sedang rapat paripurna, kalau nggak salah rapat paripurna atau rapat kerja kalau nggak salah. Dan ketika itu dibilang itu Candy Crush tapi itu judi slot gitu kan. Dan partai langsung memecat dia gitu, partainya dari PDI Perjuangan dan PDIP langsung memecat dia. Nah artinya apa? Artinya dengan orang makin kritis, orang makin sama-sama mengawasi anggota dewannya gitu ya. Anggota-anggota DPR atau DPRD yang nggak bagus ini jadi punya ruang sempit untuk ya melakukan tindakan-tindakan yang nggak menguntungkan gitu loh untuk partainya, nggak menguntungkan untuk masyarakat gitu, dan akhirnya membuat partai juga harus menindak kan gitu. Nah sekarang tuh gue selalu melihat juga ada sebuah sisi yang sangat menarik ya dari misalnya melihat kekritisan gitu, karena kan sekarang kritik itu terbagi menjadi dua nih. Ada kritik keras turun ke jalan, ada kritik kreatif lewat karya gitu. Dan makin beragamnya bentuk kritik yang disampaikan oleh masyarakat, kritik keras turun ke jalan berdemonstrasi dan berorasi di depan gedung DPR, atau menyampaikan kritik lewat karya dan cara-cara unik seperti fenomena Google Maps ini tuh yang mana yang lebih baik sih sebenarnya? Gimana sebaiknya, di jalan aja kita turun kritik atau lewat karya? Menurut gue keduanya punya efektivitasnya masing-masing ya. Turun ke jalan itu mungkin akan membuat lo lebih dilihat powerful gitu, bisa bawa massa, ya mungkin bisa demonstrasi di depan DPR-nya langsung, diterima langsung oleh anggota DPR-nya, berkomunikasi, menekan, menuntut dan lain sebagainya gitu.
Tetapi mereduksi karya-karya yang kreatif juga kayaknya nggak bisa dianggap kecil gitu. Karena viralitas dari sebuah karya yang kreatif, dari sebuah kritik yang tajam melalui karya-karya seperti itu, meskipun mungkin lo nggak bakal diundang sama anggota dewan dan bernegosiasi dalam sebuah meja kompromi atau negosiasi mereka, tapi lo membuat sebuah tuntutan tersendiri gitu. Lo membuat mereka mendengar juga dengan cara-cara sendiri. Dan bahkan kalau misalnya turun ke jalan itu kan sebenarnya lo bisa menghitung ya kuantitas orang yang terpengaruh atau yang mau turun bareng sama lo. Tetapi ketika lo melakukan itu lewat media sosial, kuantitas orang itu nggak terhitung gitu. Orang-orang yang turun ke jalan, orang-orang yang nge-like, nge-share atau berpendapat itu nggak terhitung gitu. Lo bisa sangat viral, lo bisa membuat orang yang mungkin nggak harus turun ke jalan tapi memiliki pandangan yang sama-sama lo, mempush narasi dan agenda perbaikan ke depan bareng-bareng sama lo lewat karya-karya yang tersebar di media sosial ini gitu. Jadi pertanyaannya adalah ganti nama gedung DPR jadi peternakan tikus tuh efektif atau enggak gitu. Menurut gue bisa jadi efektif bisa jadi enggak lah ya. Karena bisa jadi kan beberapa anggota dewan akan menganggap bahwa aduh apaan sih gitu kan, ngeritik-ngeritik kayak gini udahlah kita lupain aja gitu, toh udah biasa juga dikritik gitu. Tetapi kalau menurut gue gitu ya, DPR harus menanggapi ini secara lebih luas gitu. Pertama mereka nggak boleh baper dengan berbagai macam kritik itu ya, karena santai aja gitu. Karena kalaupun mereka menganggap mereka kerjanya udah bagus, kerjanya udah benar, itu menandakan ekspektasi publik tinggi gitu. Tetapi kepercayaan terhadap DPR juga rendah. Kita harus akui juga masih banyak ya program legislasi nasional yang memang mungkin belum selesai gitu. Juga masih banyak ya kader-kader partai politik yang masih terlibat dalam kasus korupsi sehingga membuat kepercayaan publik itu rendah terhadap DPR. Ini kan bisa dijadikan otokritik yang fair-fair aja gitu kan. Dan kritik yang dianggap ya seperti penggantian nama ini kan sebenarnya bentuk ketidakpuasan masyarakat gitu. Jadi jangan baper gitu. Justru harus mengevaluasi, DPR harus melihat apa sih yang salah dari kita sehingga masyarakat tuh segitu nggak sukanya sama kita gitu. Malah kalau menurut gue mereka harus mengembrace, harus mengaccept dan melihat apa yang bisa dilakukan ke depan untuk memperbaiki ini gitu. Ya sebenarnya sih kalau gue ngelihat yang kayak gini-gini tuh malah bagus. Karena again ini menyuburkan demokrasi kita, membuat masyarakat juga jadi berani ngeritik. Dan gue justru malah seneng, jujur pribadi seneng banget kalau ada anak-anak muda kreatif bisa kritis ganti nama-nama sekeras itu, sesinis itu di Google Maps. Dan DPR ngebiarin gak ada yang ngelapor ke polisi. Menurut gue itu keren banget. Itu di situ nilai plus buat DPR kalau misalnya mereka melakukan itu. Tapi jangan sampai mereka malah dilaporin ke polisi. Itu akan membuat masyarakat kayak ya makin gak percaya lagi gitu sama institusi gitu. Selama gak nyerang personal lah ya. Kalau misalnya bentuk-bentuk kritik yang sifatnya lucu-lucuan gitu kan, karena bentuk ketidakpuasan ya kita accept aja lah, otokritik aja kan gitu kan, evaluasi aja apa sih yang harus dilakukan ke depannya gitu. Yang penting jangan serang personal, yang penting jangan serang sara gitu kan. Selalu ada batasan-batasan dalam berbagai macam bentuk kritikan gitu. Jadi kita kritik, kita berkreasi, kita juga mengkritik fungsi dan cara-cara DPR yang gak baik, tapi jangan pernah serang personal para anggotanya hanya karena kita gak suka, karena pastinya itu gak fair gitu. Mau menyampaikan kritik dengan cara yang keras lewat demonstrasi, orasi, ataupun lewat karya seperti lagu dan pementasan, semuanya sah-sah aja kok. Asalkan hal yang harus selalu diingat adalah jauhi hal-hal anarkis ketika menyampaikan kritik. Dan sampaikanlah kritik tetap pada koridor yang tepat. Jadi gimana menurut kalian? Kalian tim kritik keras atau tim kritik lewat karya? Coba share pendapat kalian di kolom komen. Well, ini bukan opini belaka. Lo baru aja dengar suara Samara. Karena ini Paradigma.